Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bima addadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ulang mana kok gak enak sih. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu rahimahullah. Iki sing kurang. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'us sadisa asyara utawi macem kang nomor 16 iku fi kaifiyati inzalihi, tentang mekanisme diturunkannya Al-Qur'an atau mekanisme penurunan Al-Qur'an. Ya, sudah sejak awal memang kajian ini kudu dilandasi iman lah, ora iso. Nek logika tok gak iso. Al-Imam Al-Ghazali tau pesen, nek kowe ora iso memahami piye mudune unta teko langit, wis berarti utuh bagiamu wayah ngantuk turu, wayah luwe mangano, wayah salat-salat tok, wayah kerja-kerja wis ngono wae gitu. Jadi harus iman dulu memang, karena penjelasan tentang mekanisme turunnya Al-Quran ini ada banyak istilah, terdapat banyak istilah, banyak fenomena yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh akal biasa, akal yang tidak dilandasi iman. Kalau sudah ada iman, nah bisa apa saja bahasanya itu terserah, karena sudah ada iman, beres. Seperti kita sering ngobrol dulu, sopo Hideger, sopo biyen niku, bahwa iman itu melompat, memang nggak bisa, nggak ada jalannya, nggak ada jalur logikanya, memang itu lompatan. Jadi dalam membahas ini pun dasarnya memang iman dulu, seperti bahasan-bahasan sebelumnya. Tapi untuk di bahasan ini lebih dominan iman itu. Kalau di bahasan sebelumnya itu masih bisa kita telusuri pakai jalur ijtihad, meskipun tetap dengan penelusuran riwayat, ijtihad yang didasari riwayat. Jadi ada hal yang kita memang harus tahunya lewat jari, jadi nggak bisa tahu sendiri gitu. Sama dengan kalau yang kemarin masalah turunnya di Mekah, bainas sama wal ard, atau ma haulal Makkah wa Taif, atau dan sekitarnya, itu hanya bisa diketahui dengan riwayat, karena tanpa ada riwayat nggak bisa kita nggak bisa kita tahu, itu nggak bisa. Mau dipikir nanti kiamat ora iso ketemu. Nah di sini sama sebenarnya, ada wacana itu, ada wawasan di mana, maksudnya ada kesan kita nggak tahu apa-apa memang sebenarnya. Jadi kalau dipikir
turunnya Al-Qur'an. Jadi turun dari mana begitu. Namanya turun jelas dari atas ke bawah. Yaitu tentu tidak sama dengan bagaimana awan turun ke bumi, tidak sama dengan itu, atau jambu jatuh dari pohonnya, atau mekanisme-mekanisme fisik yang lain. Oke, saya mulai saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tetap nih dasarnya iku mang tadi iman dulu itu yang terpenting saya kira masuk pembahasan, karena saya pribadi gak iso aku nerjemah bahasa sing metafisik nanti, karena banyak yang metafisik mulai dari kemarin musyayyaan ayat yang turun dengan diiringi malaikat dan tidak diiringi malaikat, itu kalau tidak punya landasan keimanan sulit apalagi untuk dibayangkan. Saya kira bukan untuk dibayangkan. Ya saya kira itu diskusinya. Jadi landasannya itu dulu, ada iman dulu. Jadi untuk bahasa-bahasa yang tidak bisa saya jangkau, tidak bisa saya terjemahkan secara pas, mungkin ini wujud permakluman atau permohonan maaf karena keterbatasan saya. Gak iso aku bahasane. Oke, saya lanjutkan. Dalam pembahasan yang ke-16 ini fihi iku ing dalam an-nau as-sadisa asyara masailu ula utawi pira-pira masalah. Al-ula utawi masalah sing pertama iku tentang persoalan qala ta'ala. Qala ngendika sapa Allah taala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Adalah bulan Ramadan yang di dalamnya Al-Qur'an diturunkan. Jadi jelas informasi zamannya. Di bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan, bahasanya pakai unzila yang rata-rata dipahami turun sekaligus seperti yang banyak kita tahu kan begitu. Jadi turun sekaligus unzila itu, kalau nuzila itu berangsur-angsur. Saya kira terma yang umum begitu. Al-Baqarah 185. Wa qala lan ugi ngendika sapa Allah taala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Informasi kedua yang kita dapatkan dari Al-Qur'an yang jelas riwayatnya jelas sahih, jelas mutawatir, adalah bahwa kami Allah menurunkannya Al-Qur'an kepada Al-Qur'an fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ayat 1. Ukhtulifa diperdebatkan fi kaifiyati inzalihi, apa mekanisme diturunkannya Al-Qur'an. Jadi tentang tema diturunkannya Al-Qur'an ini atau mekanismenya itu memang diperdebatkan. Minal lauhil mahfuzi, dari lauh mahfuz. Kata-kata lauh mahfuz ini sudah jadi alam, semacam alam sakhos. Di dalam Arab kan ada alam kunya, ada alam sakhos, ada alam jenis, ada nama jenis, ada nama orang. Nah ini masuk kategori sudah jadi nama memang Allahul Mahfuz, karena kalau bahasa administrasi sana sudah Allah Subhanahu wa taala itu diterjemahkan bahasanya kita ya, kalau secara bahasa al-lauh itu papan, al-mahfuz itu yang dijaga. Jadi mungkin database karena al-qalam itu berjalan sendiri di sana. Al-qalam wa ma yasturun itu berjalan sendiri di sana. Informasinya begitu, mekanisme bagaimana saya tidak begitu banyak tahu. Yang jelas lauh mahfuz yang bisa kita tahu mungkin database mungkin ya, ala salatati aqwalin, atau itu bisa analogikan sama yang lain. Ala salatati aqwalin diperdebatkannya itu ing atase telu pira-pira kaul. Ahaduha utawi sing nomor siji, kaul sing nomor siji. Wa huwa lan utawi kaul sing ahaduha sing nomor siji iku al asahhu
adalah qaul sing paling sahih, al-asyharu sing paling masyhur. Ini yang perlu diingat. Jadi 3 kaul As-Suyuti merincinya dari yang paling sahih dan paling masyhur. Lalu turun grade di bawahnya dan paling bawah yang paling tidak terkenal dan kesahihannya masih lebih tinggi yang kaul awal ini. Khabarnya akhaduha annahu iku sak temene Al-Qur'an nazala mudun apa Al-Qur'an ila sama'id dunya ke langit dunia. Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar jumlatan wahidatan ay nuzula jumlatin wahidatin dengan turun sekaligus beleng Al-Qur'an langsung satu kali. Penjelasannya sama golek dhewe ya. Yang penting bahasa-bahasa begini saya enggak harfiah saja saya nerjemahkannya. Suma mengkonuli nazala mudun apa iku Al-Qur'an ba'da zalika sak sampune mengkono mudun teka Lauh Mahfuz nang langit dunya munajjaman hale berangsur-angsur fi 20 sanatan ing dalem 20 apane sanatan taune au salasin wa 20 utawa 23 tahun au khamsin wa 20 utawa 20 tahun. Hitungan berbeda ini ada yang bilang 20, 23, 25. Itu ala hasabil khilafi ing atase dasar hasabil khilafi hitungan perbedaan fi muddati iqamati ing dalem mangsa mukime Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah di Mekah ba'dan bi'tsati sak sampunipun diutus. Jadi perbedaan ini lahir berdasarkan perbedaan lamanya Nabi di Mekah setelah Nabi diutus menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni ketika Nabi berusia 40 tahun sampai ke hijrah. Itu ada yang bilang 20, ada yang bilang 10, ada yang bilang 23, ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang 13 tahun. Kalau di Madinahnya kan 10 tahunan di Madinahnya gitu. Kira-kira begitu. Oke. Dasar-dasarnya disebutkan oleh As-Suyuti akhraja sampun mentakhrij Al-Hakim sapa Imam Al-Hakim wal Baihaqi ulan Imam Al-Baihaqi. Kalau Al-Hakim jelas kitab Al-Mustadrak, kalau Al-Baihaqi di Syu'abul Imannya wa wairuhu malan lintune Hakim lan Imam Al-Baihaqi min tariqi Mansurin saking jalur Mansur tiang ingkang asma prawi namine Mansur an Sa'id bin Jubairin saking Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kala ngendika sapa Ibnu Abbas unzila dipun turunaken Al-Qur'anu apa Al-Qur'an fi Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar jumlatan wahidatan sekaligus ila sama'id dunya ke langit dunia. Wa kana lan ana apa Al-Qur'an bimawaqi'in nujumi ku ana ning pira-pira nggon-nggonane pira-pira bintang. Persisnya saya tidak tahu. Jadi mawaqi'in nujum mawaqi' itu ya kalau mauqi' ya tempat jatuh, an-nujum ya pira-pira bintang. Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu kan apa? Ya dipakai sumpah oleh Allah. Jadi istimewa itu mestinya. Hanya itu mungkin yang bisa saya jangkau. Istimewa lah. Jadi Al-Quran ada di mawaqi'in nujum. Wa kana lan ono sapa Allahu Allah yunzilu iku menurunkan sapa Allah ala rasulihi ing atase Rasule Allah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ing sebagian ni Al-Quran fi ithri ba'din ing dalem labete sebagian liyane. Maksudnya sebagian diturunkan mengikuti sebagian yang lain, maksudnya sebagian diturunkan. Jadi turunnya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, baru dari langit dunia ke Nabi Muhammad ini turunnya berangsur-angsur. Oke, sesuai tuntutan. Itu kalau ayatnya sababi, kalau ayatnya tidak ya enggak. Debatnya banyak lah.
Oke, wa akhraja lan sampun mentakhrij Al-Hakim sapa Imam Al-Hakim wal Baihaqi lan Imam Al-Baihaqi aidon uga wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i min tariqi Dawud saking jalur Dawud ibni Abi Hindin Dawud bin Abi Hindin an Ikrimah saking Ikrimah an Ibni Abbas saking Ibni Abbas radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Ibni Abbas terus ya dari tadi memang sesuai doanya Rasulullah. Kayaknya hadis itu sahih masyhur bahwa salah satu anak kecil yang didoakan alim takwil atau alim tafsir memang Ibnu Abbas. Allahumma alimhu takwil kan gitu. Rasulullah fatafala fihi. Rasulullah meludah ke mulutnya Ibnu Abbas. Jadi tidak aneh jika banyak riwayat tentang Al-Qur'an ujung-ujungnya ke Ibnu Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, memang menarik Ibnu Abbas ini sama Ibnu Mas'ud. Jadi dua orang itu saya pikir istimewa di Al-Itqan ini. Ada banyak nanti bagaimana Ibnu Abbas ini mengaku bahwa dirinya ar-rasikhuna fil ilmi. Ana minhum katanya Ibnu Abbas. Jadi dia tahu semua, alif lam mim itu apa dijelaskan semua. Nanti di masalah muqatta'ah. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma unzila sampun dipun turunaken Al-Qur'an apa Al-Qur'an jumlatan wahidatan sekaligus ila sama'id dunya maring langit ad-dunya kang cedhek. Kalau tadi susunannya berbeda ya. Pertama ila sama'id dunya, kalau di sini ila sama'i ad-dunya. Kalau sama'id dunya mudhaf ilaih. Jadi langitnya dunia. Kalau yang kedua ini sifat mausuf. Jadi ada mausuf, kemudian ada mausuf, ada sifatnya. Ila sama'i maring langit ad-dunya kang cedhek. Jadi ad-dunya itu dekat artinya. Langit yang bisa kita lihat itu kalau secara fisik ya. Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar. Summa mongko nuli unzila dipun turunaken apa Al-Qur'an ba'da zalika sak sampune mengkono inzalul Qur'an minal lauhil mahfuzi ila sama'id dunya. Setelah itu bi'ishrina sanatan kelawan 20 tahun. Summa mongko nuli qira'a maos maca sapa Ibnu Abbas wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dia adalah mereka orang-orang ahlu Makkah itu membawakanmu suatu perumpamaan kecuali kami telah membawakan padamu dengan suatu kebenaran dan paling baik tafsirnya. Jadi maksudnya ada kasus dulu, kemudian turunlah Al-Quran sebagai tibyanan, mungkin gitu ya. Al-Furqan 33. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami pisahkan Al-Qur'an untuk engkau baca, untuk engkau bacakan kepada orang-orang manusia. Jadi tidak alal mukminin atau alal muslimin, jadi alal nas, ala muktsin ing atase alon-alon wa nazzalna lan wis nurunaken sapa kita ing Al-Qur'an tanzilan kelawan teman-teman menurunkan. Al-Isra 106. Wa akhraja, jadi ini harus ditemukan hubungannya ini, mungkin itu bisa lebih jeli memahami hubungan ini ayat, dua ayat yang dibawa oleh Ibnu Abbas ini dengan ucapannya atau statementnya Ibnu Abbas unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya, dihubungkan dengan ini mungkin. Ya, saya kurang bisa menerjemahkan itu, menangkap hubungannya itu.
Wa akhrajalan sampun mentakhrij hudeng niku hadis Ibnu Abi Hatim, sapa Ibnu Abi Hatim. Saya sebut hadis padahal sebenarnya asar mungkin ya, karena bukan qaulnya Kanjeng Nabi. Oke, akhraja sampun mentakhrij hudeng asarnya Ibnu Abbas tadi itu yang diceritakan itu, redaksi tadi itu Ibnu Abi Hatim, sapa Ibnu Abi Hatim min hadzal wajhi saking sisi menika wa fi akhirih lan iku ing dalem akhire takhrijannya Ibnu Abi Hatim fakanan musyrikun, utawi lafat fakanan musyrikun. Jadi kalau Ibnu Abi Hatim membawa redaksi yang jalurnya sampai ke Ibnu Abbas di atas itu, di akhirnya ada tambahan redaksi ini. Fakana moko ono al musyrikuna sapa wong-wong musyrik idza ahdatsu arikalane gawe perkara nyar sapa musyrik syai'an ing suwiji-wiji ahdatsa moko gawe perkara nyar Allahu sapa Allah lahum kadue wong musyrik jawaban ing suatu jawaban. Jadi setiap kali orang musyrik itu bikin masalah, baru Allah akan juga memperbaharui jawabannya, kira-kira begitu. Jadi mengapa berangsur-angsur, antara lain itu jawabannya. Jadi kalau diturunkan blek nggak ada artinya. Seandainya ini diambil sebagai metode pengajaran mungkin akan lebih tepat. Jadi melihat kebutuhan santri itu apa, mungkin gitu ya, yang bisa kita tiru. Sehingga apa yang kita berikan betul-betul dibutuhkan, memang dibutuhkan. Ngapain turun ayat kalau tidak dibutuhkan? Kan gitu. Jadi moro-moro kayak iblek ya, gak cocok. Jadi mungkin itu sebabnya Al-Quran diturunkan antara lain dengan berangsur-angsur. Jadi sesuai dengan tuntutan persoalan yang terjadi waktu itu, sehingga betul-betul berarti, betul-betul kelihatan betul solusinya. Kalau turun blek ya nggak tahu apa-apa loh. Ibarat orang tiba-tiba kasih uang 5 juta, sedang tidak butuh, sedang tidak apa, tiba-tiba kasih uang 5 juta, ya bingung loh. Kan begitu kira-kira begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajalan sampun mentakhrij al-Hakim sapa Imam al-Hakim wa Ibnu Abi Syaibah lan Ibnu Abi Syaibah min tariqi Hasan ibni Huraitsin an Sa'id ibni Jubairin an ibni Abbasin, saking Sa'id bin Jubair saking ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Abbas fusilal Qur'an minadz-dzikri fawdi'a fi baitil izzati minas sama'id dunya. Saya baca fusila saja, dipisahkan katanya Ibnu Abbas. Al-Qur'an apa Al-Qur'an minadz-dzikri saking adzikr, sebutan artinya ya peringatan, adzikr. Nah, di satu sisi memang Al-Qur'an ada yang namanya Al-Qur'an, ada yang di waktu lain Al-Qur'an disebut adzikr juga. Nanti kan ada bahasanya. Nah, di dalam redaksi ini Al-Qur'an di sini sudah menjadi nama jenis atau belum lah itu. Karena berbeda betul kalau Al-Qur'an seperti yang kita pahami dengan Al-Qur'an, arti aslinya kan jauh. Sangat jauh sekali. Meskipun ada hubungan, yaitu bacaan. Artinya bacaan. Ada yang mengartikan dari corona itu ya diartikan, kalau dihasilkan dari corona ya membandingkan. Nah, kalau dari qoro'a ya bisa mengumpulkan, karena membaca kan mengumpulkan informasi. Jadi bacaan itu maksudnya ya kumpulan informasi. Ya mungkin ini saya tidak tahu persis Al-Quran di sini diartikan Al-Quran seperti istilah atau Al-Quran masih dengan arti Al-Quran yang arti kamus seperti yang dulu dipahami.
Saya tidak tahu itu, yang jelas kata-katanya pokoknya Al-Qur'an dipisahkan dari adzikr. Faudhi'a moko den deleh opo Al-Qur'an fi baitil izzati di baitul izzah minas sama'id dunya dari langit dunia. Baitul izzah itu mana? Nah ini kalau diartikan harfiah ya bait itu rumah, izzah ya keagungan, tapi kan jelas bukan itu gitu loh. Jadi seingat saya ketika As-Sawi itu menafsirkan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal alamin itu, jadi Baitullah itu yang itu kotak itu yang kita lihat fisiknya sekarang masih ada itu memang sejak rumah pertama di bumi ini yaitu. Meskipun saya tidak punya data empiris, tapi informasi yang ada ya begitu, saya yakin saja. Enggak bisa. Rumah pertama itu bentuknya kotak ada di Mekah itu. Sebelum itu tidak ada rumah lagi, hanya itu. Dan rumah itu sejak dulu sampai sekarang memang sudah disebut Baitullah atau dengan nama lain terserah, yang penting maknanya adalah Baitullah. Ke atas itu ada 15 rumah jarene, tapi ya saya nggak tahu ya. Jadi ke atas itu ada 15 rumah. Jadi ada Baitul Izzah di langit pertama itu, ada Baitul Izzah ke atas terus 15 sampai ke Baitul Ma'mur, Al-Baitul Ma'mur. Sampai ke arah setiknya. Ya, hanya seperti itu yang bisa saya jangkau, selebihnya saya tidak tahu. Jadi diletakkan di Baitul Izzah, dari Baitul Izzah itu minas sama'id dunya, masih termasuk bagian dari langit dunia, di atasnya sedikit. Faja'ala mongko mulai. Di sini tidak diartikan menjadikan karena ada khobarnya. Faja'ala mongko mulai Jibrilu sapa Sayyidina Jibril yanzilu iku mudun sapa Sayyidina Jibril bihi kelawan gawa Al-Qur'an alan nabi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik. Jadi informasinya tetap Lauh Mahfuz, langit dunia, baru dibawa lagi oleh Jibril ke Nabi Muhammad. Informasi globalnya begitu. Asani duha utawi piro-piro sanate hadis-hadis ingkang atau redaksi-redaksi athar yang puncaknya sampai ke Abu Abbas di atas, kulluha sekabehane asanid iku sahihatun sahih. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani min wajhin akhara saking arah atau sisi yang lain an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas, banyak jalurnya itu tidak disebutkan sama sekali, pokoknya min wajhin akhar an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas kala ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma unzilal Qur'an fi lailatul qadri. Unzila sampun diturunkan Al-Qur'an apa Al-Qur'an fi lailatul qadri ing dalem malam Lailatul Qadar fi syahri Ramadhan, di bulan Ramadan. Ini jelas seperti redaksi ayat tadi, syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Terus inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Lailatul Qadar ada di dalam bulan Ramadan. Menurut satu tafsiran, ada yang banyak bahas itu, tapi saya kira bukan wilayahnya dibahas. Yang penting informasinya begitu, ini dari Ibnu Abbas fi syahri Ramadhan, di bulan Ramadan, ilas sama dunya, ke langit ad-dunya yang dekat ini, jumlatan wahidatan sekaligus. Summa mongkonuli unzila diturunkan apa Al-Qur'an nujuman hale berangsur-angsur ay munajjaman. Isnaduhu utawi sanatnya atau Broni ini sampai ke Ibnu Abbas iku labak sabihi lumayan, labak ora ono masalah iku maujud bi kelawan isnad. Maksudnya orang masalah itu lumayan, tapi derajatnya
di bawahnya, grade-nya di bawahnya yang di atas tadi. Nah, oke. Jadi diurut dari yang kuat, agak lemah, coba yang lemah. Oke. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani wal Bazzar lan Imam Bazzar bin wajin akhar saking sisi ingkang lintu anhu saking Ibnu Abbas kala ngendika sapa Ibnu Abbas unzilal Qur'anu sampun dipun turunaken Al-Qur'an apa Al-Qur'an jumlatan wahidatan sekaligus hatta sehingga wudi'at dideleh dipun salap apa Al-Qur'an fi baitil izzati. Ini bahasanya materi sekali, sangat material sekali bahasanya, tapi kan jelas kita nggak bisa memahami material. Kayak saya meletakkan songkok, saya menurunkan jambu dari atas, jelas tidak bisa, tapi bahasanya memang material. Meskipun saya yakin situ juga tak pikir ya wis ngertilah, tidak material. Hatta sehingga wudi'atipun deleh atau disalap apa Al-Qur'an fi baitil izzati di baitul izzah fi sama'i dunya di langit yang dekat dengan dunia ini. Wa nazzalalan menurunkan secara berangsur-angsur hu ing Al-Qur'an Jibril sapa Jibril. Tentu saja ini bahasanya majazi, jadi loh kok Jibril yang menurunkan, kok bukan Allah? Sudah jelas bilang inna anzalna, kita. Allah itu bilangnya kita, itu bahasa administrasi sopannya Allah. Meskipun kuasa melakukan sendiri dia tidak pernah. Saya kira itu bagian dari manajemen administrasi mungkin. Jadi kalau ceritanya Gusti Allah majul, yang majul biar petani, yang jaga neraka biar Malik. Meskipun Tuhan bisa kan gitu. Jadi ini tidak perlu menjadi soal saya kira. Wa nazzala lan sampun menurunkan hu teng Al-Qur'an Jibril sapa Jibril ala Muhammad ing atase Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijawab kalamil ibadi kelawan menjawab kalame para hamba wa amalihim lan pira-pira perbuatane hamba. Maksudnya sesuai yang dibutuhkan para hamba waktu itu. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Ibnu Abi Syaibah fi Fadhailil Qur'an ing dalam kitab Fadhailil Qur'an min wajhin akhara saking wajah atau arah ingkang lintu anhu saking Ibnu Abbas. Dufi'a dipun berikan apa Al-Qur'an ila Jibrila teng Sayyidina Jibril fi Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar. Jadi Quran diberikan kepada Jibril pada malam Lailatul Qadar jumlatan sekaligus. Fawadha'a di naskah lain ada jumlatan wahidatan. Ya, tapi di sini jumlatan saja. Fawadha'a mongkon deleh sapa Jibril hu ing Al-Qur'an fi baitil izzati di baitul izzah. Summa mongko nuli ja'ala mulai sapa Jibril iku yunazilu menurunkan sapa Jibril. Jadi ja'ala di sini af'alus syuru'. Fi'il yang memiliki arti dimulainya suatu pekerjaan. Jadi summa ja'ala mongko nuli memulai sapa Jibril. Yunazilu iku menurunkan sapa Jibril hu ya Al-Qur'an tanzilan kelawan teman-teman menurunkan secara berangsur-angsur. Wa akhrajalan sampun mentakhrij Ibnu Mardawaihi sapa Ibnu Mardawaihi wal Baihaqi lan Imam Al-Baihaqi fil asma'i was sifat ing dalam kitabipun ingkang berjudul Al Asma' was Sifat min tariqi Suddi saking jalur Imam As-Suddi an Muhammad bin Abil Mujalid saking Muhammad bin Abil Mujalid an Miksamin saking Miksam an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu an annahu mentakhrij niku annahu ing sak temene Ibnu Abbas sa'alaiku sampun tanglet huteng Ibnu Abbas sampun takon huteng Ibnu Abbas sapa sing takon Atiyah binul Aswadi sapa Atiyah binul Aswad faqala terus ngendika sapa Atiyah binul Aswad waqa fi qalbi asyakku waqa awis terjadi atau ceblok maksudnya terjadi fi qalbi di hati saya katanya Atiyah asyakku apa keraguan. Ada keraguan di hati saya wahai Ibnu Abbas. Pertama, qauluhu ta'ala
syahrul ramadhan allazi unzila fihil Qur'an. Al-Baqarah 185. Wa qawlu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Qadr ayat 1. Pertama informasinya bulan Ramadan yang dijadikan fokus utama adalah bulan Ramadannya, diterangkan, kasih sifat, dikasih modifier, dikasih penjelasan bulan yang di sana diturunkan Al-Qur'an. Yang kedua, informasinya fokusnya adalah di kami. Kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa hadza nazala fi Syawal. Wa hadza lan utawi iki. Nah, iki yang di maksud Atiyah ini saya enggak tahu. Kita cari nanti apa yang dimaksud ini. Ini apa ini? Kalau dilihat dari redaksinya sepertinya ini Al-Qur'an. Jadi ini Al-Qur'an. Wa hadzalan utawi iki nazala iku mudhun apa iki Al-Qur'an fi Syawal, di Syawal, wa fi Dzulqa'dah lan di bulan Dzulqa'dah, wa fi Dzulhijjah dan di bulan Dzulhijjah, wa fil Muharram dan di bulan Muharram, wa Safar dan di bulan Safar, wa syahri Rabi'in dan di bulan Rabiul Awal. Iki jari Ramadan mudhune. Jare ning Lailatul Qadar. Tapi peristiwa-peristiwa ini sejarah ini akeh ndek Syawal ya mudhun. Ndek kejadian Syawal ya mudhun, ndek Dzulqa'dah ya mudhun. Ndek Dzulhijjah ya mudhun, Muharram mudhun. Jane sing bener piye ta? Nah, faqala terus matur-matur ngendika sapa Ibnu Abbas innahu satemene Al-Qur'an unzila iku diturunkan apa Al-Qur'an fi Ramadhan di bulan Ramadan fi Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar jumlatan wahidatan sekaligus. Ini maksudnya. Dari Ibnu Abbas itu. Tidak tahu ini jawaban. Kan mesti ada informasi yang harus dipegang itu. Jadi yang dipegang kan syahrul Ramadan allazi sama inanzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian ada upaya melogiskan. Ini ada upaya melogiskan. Jadi yang dimaksud turunnya pada malam Lailatul Qadar dan di bulan Ramadan itu turun sekaligus. Nah, adapun ketika turunnya itu di bulan Syawal itu sudah dari langit dunia ke Nabi Muhammad, itu bisa di bulan apa saja. Suma mongko nuli unzila dipun turunaken apa Al-Qur'an dari Ibnu Abbas ala mawaqi'in nujumi ing atase pira-pira tempat pira-pira bintang. Nek diarteni begitu kalau mawaqi'in nujum itu. Jadi itu ungkapan saja, kalau diambil dari mawaqi'in nujum ini pecahannya munajaman, maka yang dimaksud sama berarti bahasanya. Jadi informasi diturunkan secara berangsur-angsur. Ada waktunya. Itu karena bintang terkait dengan waktu. Matahari juga waktu, bulan juga waktu gitu. Jadi bulan tidak sebagai bulan tapi bulan sebagai waktu. Matahari tidak sebagai matahari tapi matahari sebagai waktu. Bintang biasanya kalau di dalam Al-Qur'an tidak sebagai bintang biasa, hiasan langit gitu enggak, tapi sebagai pedoman arah. Dapat diartikan begitu mungkin. Ya karena saya tidak tahu itu ya masalahnya. Ini udah masuk istilah apa belum? Apa masih mana kamu sebentar? Tapi kata-kata informasi yang ada begitu diturunkan ala mawaqi'in nujum di tempat turunnya bintang rosalan dalam keadaan atau hale alon-alon fi syuhuri ing dalam pira-pira ndak sekaligus maksudnya alon-alon fi syuhuri ing dalam pira-pira bulan wal ayyami lan dina. Ya tidak tertentu harus malam. Jadi dilogiskan seperti itu, dirasionalisasi oleh Ibnu Abbas seperti itu. Ya bisa diterima. Dan si penanya tadi itu karena syak yang dimaksud itu adalah keraguan soal penjelasan, bukan keraguan soal
isi konten dari Syahrul Ramadan allati dan inna anzalnahu, bukan meragukan kontennya tapi ragu bagaimana penjelasannya gitu. Dan ini sudah dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ya maksudnya ke langit dunia itu yang sekaligus, dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu berangsur-angsur gitu. Qala Abu Syamah, qala ngendika sapa Abu Syamah, ta Abu Syamah qauluhu rasalan, jarine Abu Syamah itu qaulu tapi pangendikane Ibnu Abbas rasalan ai maksudé rifqan alon-alon wa ala mawaqi'in nujum lan ing atase mawaqi'in nujum iku maksudé piye ai ala mithli masaqitiha. Jadi ing atase saumpamane masaqitiha tempat cebloki bintang. Jadi kalau bintang yang melihat matahari kan juga kayak ceblok. Nah, bintang kan juga begitu. Jadi ada waktunya. Jadi bintang sebagai waktu. Yuri itu maksudnya. Jadi maksudnya kalau mau nujum-nujumnya diambil dari kata munajaman atau nujuman. Kan sama diartikan berangsur-angsur. Jadi redaksi yang panjang itu Yuri itu menghendaki sapa Ibnu Abbas, tafsirannya Abu Syamah, unzila dipun turunkan apa Al-Qur'an mufarraqan haliden pisah-pisah yatlu ingkang derek atau halin derek ba'du apa sebagiane Al-Qur'an ba'dun ing sebagian sing liya ala tu adatin ing atase ketenangan warifkin lan alon-alon. Jadi diturunkan pelan-pelan. Itu tidak sekaligus belek, satu Quran itu enggak. Al-qaulu tsani, tadi kan ada beberapa masalah. Jadi masalah yang pertama ada 3 qaul. Qaul yang pertama sudah dijelaskan. Jadi turunnya Al-Quran itu mekanismenya pertama secara sekaligus ke langit dunia, baru diturunkan secara berangsur-angsur. Itu qaul yang pertama dan al-ashah wal asyhar, yang paling sahih dan paling masyhur. Nah, al-qaul tsani wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim. Wis muga-muga diparingi istiqomah, matur nuwun sing akeh, sepuraku sing akeh. Muga-muga tetep diparingi semangat sinau kapan wae sampai kapan wae wis, sampai kapan wae wis. Pokoke mungkin tetep dikai semangat sinau, tambah ilmu, tambah iman, tambah takwane. Sirrul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Wa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Wa ya Rabbi irhamni bihusni khatimah.